Halo Bim. Halo. Kedengar ya? Apa namanya? Berarti email gua tuh tadi buat ini Bim, registrasi. Iya, Oh gitu. Kalau yang kemarin itu Bim, siapa namanya? Dizi, itu temen lu tadi Bim? bukan. Ketemu di mana emang pas momennya ketemu apa gimana? Ketemu di ini di Wifi Corner. Oh. Menarik, menarik. Tapi respon masih biasa ya Bim ya? Iya, Gimana ya? Gua kira kemarin juga tensinya yang anime bakal rame gitu. Ternyata biasa aja. sumbernya mana? Wait, gua coba kontak dulu. Wede. Gokil, terima kasih Kawi. Luar biasa, terima kasih banyak. Sorry di sini Halo. agak bising nggak di sini? Bising nggak? Aman, aman. Aman ya. Soalnya biasa di rumah nggak ada wifi ini masalahnya. Tina naon, santai weh. Di kafe mana itu Kawi? Di Senopati, Wak. Senopati. Daerah ini, Cirwas. Kaujon, daerah Kaujon ini tepatnya. Oh, di Kaujon. Memang Wow. kafe baru sih. Halo Mama Sada. Ini aku kok belum melihat orang lain. Oke, Iya. Buat teman-teman Pandeglang tadi sempat error. ngobrol. Aman, aman. Tadi soalnya layarnya hitam, sekarang udah aku bisa melihat orang-orang. Wow, nice. Gimana Kananda, apa kabar? Baik, ini aku lagi di hutan. Wow. Panen melon ya? Sini lagi di rumah. Tadi panen melon. Gimana melon aman? Aman. Belum ada orang-orang. Apa namanya? Terima kasih Kak Nanda, Kak Uyi, Kak Bima telah hadir. Sebelum kita masuk ke pembahasan ngobrol santai wahilanya. Ayo. Kak Uyi lagi sibuk apa Kak Uyi belakangan ini? Lagi persiapan untuk menuju perang Badar ini kami Miftah. Biasalah, so sibuk aja. Kananda, salam kenal. Salam kenal. Kenal, saya Uji, Kananda. Saya Nanda. Ini teh lagi pada di mana orang-orang semuanya? Kalau teman-teman Pandeglang Book Party nanti beberapa menit ke depan kayaknya bakal ada yang nyusul gitu.
Karena emang Enggak bicara maksud aku. tentang apa ya, diskusi bagi teman-teman di Pandeglang masih hal yang tabu. Enggak lah, enggak. Saya Enggak lah. teman Pandeglang justru lebih maju daripada Kota Serang, saya rasa Kak Miftah. Oh gitu. Iya, salah satunya LI dari kaminya, mana? saya dari mana ya? Dari ini kan Anda, saya dari Solid Art. Oh iya ya, sama Kang Iya, dari Solid. kenapa aku mendadak lupa sama Alwin. Kang Alwin, iya. Ya. Lagi ada project apa kan Anda sama Aijal? Aku lagi petik melon tadi. Biasa. Panennya luar biasa ya, alhamdulillah ya. Kayaknya Panen apa melon yang ditanam orangnya itu emang enak sih karena nggak ikut nanam. Jadi hal yang berbau kripto tuh sekarang jadi suatu hal yang biasa. Justru yang lebih urgensi itu adalah ketahanan pangan Kawi sekarang. bener. Makanya influencer dan para apa namanya orang-orang yang punya nama seperti David Beckham udah mulai kembali berkebun. Nah, itu yang tadi saya bilang, kami orang Pandeglang sebenarnya lebih cermat membaca situasi. Makanya orang Pandeglang sekarang fokusnya ke panen kan, bukan ke kripto kan. Kalau di Serang mungkin masih masih ke ini kayak Tapi kalau nggak salah di Serang tuh ada hutan kota ya. Sempat ada gerakan teman-teman ke sana kan kalau nggak salah tuh. Iya. Beberapa Cuman kayaknya kalau udah bentuknya hutan tuh agak susah untuk ditanam yang pangan-pangan ya. Cuman sekarang sih lumayan sudah dikelola ya, Teh Nanda ya. Kalau kemarin tuh pernah ada viral berita tentang orang yang cocok tanam ya. Di sana sering dijadikan tempat seperti itu dulu tuh. Tapi beberapa waktu terakhir sih sudah dialihfungsikan, seperti banyak pementasan yang terakhir seperti teman kita Lala ya yang ada pementasan wayang di sana. Saya kira itu hal yang salah satu positif lah ya, salah satu progres yang daripada tidak terpakai lah seperti begitu waktu itu. Kalau di Pandeglang kayaknya hutan kota tidak ada ya. Kak Bima gimana Kak Bima? Nah Kak Bima nih yang sering di Tangerang, gimana kalau misalnya teman-teman di Tangerang menyikapi tentang hal-hal yang berbau apa ya? Apa alam lah gitu. Di sana kan masyarakat yang urban. Apakah mereka merindukan hal-hal yang berbau alam gitu? Kak Bima lebih sering ke taman kota. Tapi kalau nggak salah di Tangerang ada kebun kumara ya, Kang Bima ya? Kebun kumara. Kalau yang ini apa namanya yang dik doang tuh apa? Pokok orang di Tangsel. Ada dik doang tuh punya kayak semacam taman gitu, apa creative space gitu. Kan pokok namanya Rumah goa ya. Kandang jurang. Kandang jurang punyanya dik doang. Itu tempat apa itu, ya? Baru dengar saya pribadi. Kandang jurang tuh kayak semacam creative space gitu, Kawi. Ada apa namanya? Aula buat diskus. Kemudian ada tempat outdoornya. Terus ada sebagian lahan dia dialihfungsikan sebagai kebun juga. Untuk nanam beberapa tanaman yang apa ya? Punya nilai jual lah gitu. Kalau di Jogja tuh kalau nggak salah ada Agradaya juga ya. Agradaya banyak sih ya kalau di Jogja ya. Agradaya nggak jauh itu dari UGM Kak. Oh iya nggak jauh. Dia masih di Sleman ya. Ya, Kak Nanda, Kak Wi, sebenarnya tujuan dibuat kegiatan diskus online ini, apa ya, teman-teman di Pandeglang Book Party kan pengen punya ruang ngobrol yang seru dan asik ya.
sebenarnya ngobrol tentang hal apapun gitu, ngobrol tentang hal apapun biar para teman-teman di Pandeglang ini nggak terkesan apatis gitu menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar Pandeglang khususnya dan umumnya di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ketika diadakan kegiatan discuss offline, kelihatannya kok 4L nih yang datang gitu. 4L itu dari lo lagi gitu. Asa kok nggak ke highlight ya gitu. Makanya dari ruang offline itu dialihkan ke online. Khawatir kan teman-teman di Pandeglang terkendala jarak ya, Kananda Kawi gitu. Makanya dialihkan ke online. Nah, ini dari sesi diskusi yang kedua, teman-teman itu bikin vote. Jadi kalian pengennya tema apa nih untuk diskus di pekan kedua? Nah, teman-teman milihnya sastra. Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk untuk jadi pemantik lah. Kalau misalnya Pandeglang Book Party ini bisa jadi ruang teman-teman buat ngobrol hal-hal seru yang memang teman-teman itu interest di sana gitu. Gitu sih. Kalau Kak Nanda gimana menyikapi hal ini? Menarik sih, cuman memang kalau untuk sastra sendiri kayaknya untuk di Pandeglang ya khususnya gitu, aku belum banyak membaca karya yang cetak gitu. Banyaknya aku menikmati pertunjukan gitu, yang bentuknya seni pertunjukan. Kang Uyi juga kayaknya teater udah sangat familiar juga ya dengan teman-teman yang bergerak di bidang seni pertunjukan teater gitu khususnya. Tapi memang ketika teater pun teman-teman itu aku lihat banyaknya teater yang pernah aku berkesan banget gitu ya. Mereka bawain naskah dramanya yang ditulis oleh orang lain gitu. Jadi kepenulisan juga mungkin, tapi memang kalau misalnya dari potensi banyak ya, karena teman-teman banyak mendapatkan prestasi juga dari penulisan monolog, puisi, dan FLS 3N itu salah satu wadahnya ya, kayaknya para guru untuk berkarya di sana gitu. Cuman untuk mungkin akunya yang kurang banyak terpapar gitu ya. Cuman memang belum banyak membaca karya-karya itu. Tapi kalau nggak salah ada juga sastrawan dari Pandeglang yang aktif berkarya tapi di Jawa Timur. Mungkin lebih kenal Kang Rahmat ya dengan beliau. Siapa ya? Siapa kan? Dia penulis puisi juga, penyair gitu. Gitu sih kalau yang aku lihat. Makanya waktu pas kemarin Kang Rahmat bilang ngobrolin sastra gitu, tapi aku sendiri juga karena 5 tahun belakangan banyak yang mendengarkan sastra lisan ya, tidak banyak membaca gitu. Kayaknya aku justru mau belajar di forum ini gitu. Kalau soal sastra cetak gitu. Mana Kawi? Oke. Thank you. Ngajar di teater ya. Aku iya Mbak, aku di teater Mbak belajar. Cuma memang saya juga kurang memang ini ya, kurang mengamati ya soal sastra di Pandeglang, juga tidak kenal sih, karena memang saya sebetulnya memang tidak berkecimpung di dunia itu sih Kak Miftah ya. Memang mungkin saya rasa memang ada kaitannya dari dunia yang saya geluti yaitu teater ya dengan sastra itu memang tidak jauh, karena memang sebelum pentas itu dimulai pasti kita membaca dulu karya sastra, karya itu naskah. Saya lebih fokus pada itu sebetulnya. Saya sebetulnya kan Anda sebelumnya udah diskusi sama kami, saya bilang, aduh kalau disuruh jadi pembicara atau apa soal sastra kayaknya saya nggak bisa nih, kami saya nggak tahu apa saya bilang soal sastra. Emang kita ngobrol bareng-bareng aja, makanya saya bersedia deh ada Kananda supaya kita bisa belajar bareng-bareng sama Kananda gimana sih sastra itu dan apa sih sebetulnya ya ini kayaknya sudah lumayan banyak nih kami Miftah, semoga bisa lebih ini ya. Halo Mas Udin. Nah, Mas Wahyu. Oke. Mang Wahyu, thank you udah join. Silahkan Kak Wi dilanjut lagi.
Iya, Kang. maksud saya juga berharap dari pertemuan kita kali ini bisa membawa semangat baru, mungkin bukan cuma bagi orang Pandeglang, saya pribadi dari orang Serang juga mungkin akan kena dampak daripada hal positif dari apa yang kami kita buat hari ini gitu. Jadi kita sama-sama mungkin ngobrol aja ya gitu ya, kami tanya soal sastra ini. So, Roma 1.500, 2.500. Ya. Mungkin kita mulai dari inilah ya, apa namanya? Mulai dari ini aja kan Anda ya, mulai dari kipas angin di koperasi desa. Apa itu bukan sastra enggak sih? Serem banget. Gimana Kamu kalau tahu kan kita ada mulai dari ASN yang dimutasi banyak-banyak. Mohon. itu literatur paling Untuk menarik mutasi. sebetulnya itu pemirsa. Aduh, Jadi sebenarnya ampun. pamflet itu hanya tipuan aja ya. Kita sebenarnya mau bahas yang lain. Iya, iya. Gitu sebenarnya. Kita mau ngomongin SPPG gitu, apa dampaknya sih Iya. gitu. Ternyata banyak sampah. Cuma biar Apa nggak ya? kena intel temanya. Ada Bookmates. Halo Kak Siti Almas, selamat bergabung. Kang Mahi juga selamat bergabung. Ini sih Kak Uyi dan Kananda bicara tentang sastra ya. Kalau misalnya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Karlina Supeli kalau nggak salah ya. Beliau pernah berasumsi bahwa sastra atau fiksi itu ternyata amat penting gitu kan, dipelajari bagi pelajar gitu. Ataupun mungkin memang dia yang tidak mengenyam pendidikan untuk memperhalus rasa gitu dan mempertajam pikiran. Nah, apakah gitu ya belakangan ini orang-orang yang menjadi individualis kemudian menjadi apatis terhadap lingkungan itu pengaruh tidak membaca karya sastra? Saya mulai dari Kananda dulu deh. Ya, setuju. Dan itu mungkin bisa kita trace ke belakang ya. Jadi kalau dari jejak-jejak manuskrip gitu tercatat bahwa profesi yang berkaitan dengan juru pantun yang sekarang itu kita sebut Ki Pantun ya, yang biasa membacakan cerita-cerita tentang kosmologi, tentang asal usul, cerita tentang kayangan kayak gitu. Kalau di masyarakat Sunda gitu, itu tuh jadi profesi yang dihormati gitu di masyarakat Sunda kuno gitu kan. Nah jejaknya itu ada di Sanghyang Siksa Kandang Karesian kalau nggak salah, atau naskah sezaman. Dan ada apa sampai ada statement gitu, kalau kalian mau belajar soal hidup datangilah juru pantun gitu, Ki Pantun. Nah memang jejaknya itu ada di Baduy sampai saat ini kan masih ada, pantun itu masih jadi cerita yang dibacakan setiap ada prosesi daur hidup ya, termasuk kayak dari kelahiran, pernikahan gitu. Aku sempat waktu pas nikah aku undang juru pantun, tapi sebenarnya aku tuh korban dari penelitian temanku karena dia S3-nya soal cerita pantun. Jadi dia bilang aku cuma bisa merekam cerita pantun kalau ada yang menikah gitu. Jadi dia mengundang itu dan direkam gitu kan untuk penelitiannya. Tapi memang itu berjarak banget lah sama kita ya, karena ketika mendengarkan juga aku nggak ngerti itu ngomong apa ya sebenarnya gitu. Tapi secara figuratif masih bisa kita tanyakan gitu. Dan kalau karena mungkin memang aku bukan orang Sunda ya, jadi maksudnya secara bahasa ibu juga nggak ngerti lah bahasa ibu. Tapi secara umum kayaknya itu relate ke soal rasa tadi ya, bahwa sastra itu sebenarnya kalau di masyarakat zaman dulu gitu udah dikenali dan menjadi salah satu patokan bahwa itu tuh harus didengarkan dan dirayakan di setiap momen daur hidup kita gitu. Jadi dan kayaknya memang aku lihat sih kecenderungan sekarang itu jadi memisahkan antara sastra dan sastra itu dianggap kesekian banget gitu.
dan tidak diberi ruang malah justru gitu ketika aku melihat banyak sejarawan atau pakar keilmuan lain yang tidak bisa membedakan mana sastra, mana dan non sastra gitu. Maksudnya dalam arti apa ya mudahnya? Kayak misalnya ketika ada seseorang mengangkat sebuah proyek teater, kemudian teater itu bersumber dari cerita lisan atau sastra lisan. Kemudian yang dibahas itu malah fokus kepada eh, itu tidak sebenarnya itu bukan sejarahnya gitu. Memang kalau misalnya sastra sejarah itu banyak yang polemik juga ya, karena pasti akan selalu seperti itu. Tapi jadi si suatu pertunjukan itu sudah tidak dipandang lagi sebagai karya sastra, tapi sebagai fakta yang harus benar dan tidak bisa didekonstruksi. Jadi kayak aku melihatnya kecenderungannya gitu gitu. Jadi kayak ketika ada sastra atau cerita rakyat tentang Salaka Nagara misalnya, kita bisa memandang itu sebagai sebuah sejarah atau sastra lisan atau apa gitu kan. Tapi ruang masyarakat untuk mendiskusikan itu sebagai sastra itu kayak nggak ada gitu. Pasti itu cenderung kalau padahal kan sebenarnya cerita tentang masa lalu tuh nggak melulu sesemuanya tuh disampaikan dengan eksplisit atau tidak ada metaforanya kan gitu. Padahal kan kayak kita kalau ngedengerin cerita rakyat itu pasti masih ada unsur-unsur yang mungkin bukan diperhalus gitu, atau misalnya kiasan, unsur-unsur kiasan kayak misalnya kalau kita mendengarkan tentang yang jelas cerita rakyat gitu ya, kayak Sampuriang gitu kan, pernikahan dengan hewan atau tokoh-tokoh hewan yang disebutkan kayak gitu kan sebenarnya ada kan ada metafora, ada kiasan, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi aku melihat sastra seperti kabur gitu. Bahkan kayak ada sejarawan yang menentang Max Havelaar dan tidak memandang itu sebagai sebuah fiksi gitu. Padahal kan itu karya sastra gitu. Tapi seolah-olah yang didiskusikan itu ya Max Havelaar itu sejarah gitu. Jadi ditelusuri kebenarannya gitu. Padahal kan sebenarnya sudah jelas itu novel gitu, karya sastra gitu. Jadi aku melihat itu sih kalau di Pandeglang ada kecenderungan ketika kita diskusi kayak kabur aja. Ini sastra, belum bisa membedakan mana sastra, mana sejarah, mana kita sedang membaca itu dari sudut pandang mana gitu. Kayak gitu sih mungkin kegelisahan aku. Terima kasih Kang Anda atas tanggapannya. Kalau Kawi gimana Kawi? Perihal seseorang yang mempelajari sastra, ataukah Kawi yang bercimpung di pementasan drama merasa bahwa, ketika gue udah kecimpung di sastra, jadi makin empati gitu Kawi, jadi makin simpati sama lingkungan. Gimana Kawi? Ini sharing ya, izin kan Anda kalau salah tolong dikoreksi. Ini saya sharing, sebetulnya saya tidak tahu saya menjalankan sastra dari dulu atau tidak, tapi yang jelas di kampung halaman saya yang masih kental dengan adat istiadat itu dari zaman saya kecil, bahkan dari saya lahir ada prosesi di mana seperti gini deh, di halaman kampung saya itu informasi itu masih saling tutur menutur kan Anda. Jadi masih dari mulut ke mulut gitu. Bahkan seperti contohnya setiap di bulan Muharram itu kita ada belajar sebuah kitab gitu. Itu kita baca bersama-sama dan juga ditutur oleh si penuturnya secara kayak didikte gitu kan Anda. Jadi dari dulu sebetulnya mungkin kalau saya pribadi memang tidak begitu asing dari sastra lisan mungkin ya, karena saya tidak begitu asing karena memang dari saya tinggal di tempat atau di kampung yang memang penuh dari sastra lisan yang saya rasa itu walaupun saya juga kurang yakin itu sastra lisan. Kalau Macas sih termasuk sastra lisan bukan kan Anda? Iya, betul. Iya. Terus juga di tempat saya itu seperti ini Mbak Vita. Segala sesuatu itu pasti ada prosesi adatnya. Seperti dari lahir deh. Itu ada marhaban yang memang dibacakan dongeng dan lain-lain. Setelah itu ada cukuran juga ada prosesi seperti itu. Ketika kita bisa bicara juga ada prosesinya lain-lain, ada macasnya dan lain-lainnya. Jadi saya merasa bahwa saya tumbuh di daerah yang memang punya kekuatan soal itu, tapi kita secara pribadi tidak menyadari soal itu karena
memang kan Anda pernah pernah dengar soal ini tidak, apa namanya, ruat bumi tidak kan Anda? Oh iya. Pernah Nah, dengar. Oh, iya. bumi Berarti di sana masih ada ya? masih Oh, iya. ada. Nah, itu salah satu hal yang saya sesali sampai saat ini. Saya belum mampu membuat sesuatu dari sastra untuk saya sebarkan ke orang lain. Saya kira itu adalah potensi yang saya kira seharusnya orang lain tahu tentang keberagaman, kebudayaan, tentang ruat bumi. Nah, itu yang saya tertarik untuk belajar sastra, bahwa saya sebetulnya ingin mendokumentasikan apa yang ada di kampung saya begitu. Tapi karena ketidakmampuan saya soal itu, akhirnya ya bisa dibilang tradisi yang di kampung saya hanya diketahui oleh kelompok saya aja gitu. Itu sayang sekali kan. Oh, iya. Bahkan Punten, saya skip. Iya, gimana? Kawi, nama kampungnya apa? Nama kampungnya? Kampung Kepuren yang kami namanya. Di Walantaka ya? Iya, di Kalodren gitu. Oh iya, oke. Sip. Iya. Semoga dilanjut. Nah, itu ya, dari situ semenjak kemarin ruat bumi kemarin, memang saya punya beberapa link sih ke Miftah untuk sebetulnya bisa sih untuk membuat sesuatu gitu ya, seperti di kantor bahasa saya punya teman dan juga beberapa seniman yang memang sebetulnya mendukung saya untuk membuat karya tulis gitu ya tentang ruat bumi atau tentang adat istiadat yang ada di kampung saya. Itu saya masih butuh mentor gitu untuk itu, makanya saya sering ngobrol dengan Kak Miftah, tolong ajarkan saya bagaimana caranya untuk membuat karya tulis yang baik agar bisa diterima di masyarakat, agar apa yang saya lakukan hari ini bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan dilakukan ketika nanti anak cucu saya gitu ada gitu sih Kak Miftah. Dan saya rasa memang, dan kan orang Pandeglang, saya juga orang orang Serang ya, memang Kak Miftah sudah kehidupannya mungkin di kota itu lebih cepat lah, serba cepat gitu, tapi belum mampu untuk membuat itu gitu Kak Miftah. Kayak gitu sih. Menarik Kawi. Bicara tentang tradisi, pasti setiap daerah punya cerita dan punya apa sih bicaranya? Pokoknya punya sejarah yang memang turun temurun lah gitu, dari abah hendeknya mungkin gitu kan, kemudian lanjut ke anak abah hendeknya, lanjut ke cucunya, dan alhamdulillah bersyukurnya masih bertahan Kawi. Kita sapa teman-teman yang lain dulu ya Kawi. Ada Kak Akbar, Kang Mahyu, Kang Siti, dan Kak Bima. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak nih terkait dengan sastra yang kita baca ternyata mempengaruhi pola pikir dan perasaan kita? Kang Mahyu, halo. Kang Akbar, Kak Siti. Oke, lanjut ke terkait ruat bumi nih, Kawi. Ruat bumi itu memang diadakannya setiap penanggalan kalender Hijriah berarti ya? Ruat bumi itu diadakannya setiap orang kita tuh bilangnya perputaran bumi sewindu sekali gitu. Jadi dilakukan per 8 tahun sekali Kak Miftah gitu. Oh, per 8 tahun sekali? Per 8 tahun sekali, kalau di kampung saya memang begitu. Oke. Kalau nggak salah di ini juga ada kan Anda ya? Ada ruat bumi ya? Di mana? Ya, di daerah yang aku tahu sih di daerah Panis. Karena pernah ke sana, terus diskusi sama masyarakat langsung, tapi nggak yang menyaksikan langsung ya, cuma ngobrol gitu, karena memang mereka menjaga mata air di Panis. Kebetulan memang ada mata air gitu, terus mereka menjaga itu. Tapi aku mungkin mau ngebahas soal yang tadi dipertanyakan sama Kang Miftah ya, soal apakah membaca sastra otomatis membuat orang tersebut lebih punya rasa atau empati gitu ya. Sebenarnya kan mungkin baik teks maupun lisan, kayaknya itu tergantung bagaimana kita membacanya gitu atau memahaminya dan mendengarkannya kalau sastra lisan. Karena kayak tadi misalnya Maca Syekh atau
cerita pantun yang pada akhirnya itu sangat berjarak dengan kita yang berbahasa Indonesia khususnya gitu. Kalau saya pribadi ya, karena ketika mendengarkan sastra lisan yang kita sudah tidak lagi memahami bahasanya, mungkin kita tidak memahami isinya, jadi hanya melihat itu sebagai maksud dan tujuannya gitu kan. Tapi untuk makna atau ceritanya tentang apa, itu kita jadi sulit memahaminya gitu kan. Apalagi ketika misalnya ditranskripsikan pun kita belum tentu bisa memahaminya, apalagi kalau misalnya membaca, dulu saya basicnya filologi, membaca teks-teks lama itu kayak kayak alurnya rumit, terus kadang kok bisa begini ya gitu, jadi agak sulit gitu memahaminya. Dan kalaupun misalnya di sastra modern yang agak, ketika itu kalau sastra modern kan sebenarnya lebih lebih bisa dipahami lagi ya, karena bahasanya sudah bahasa Indonesia, kemudian alurnya juga jelas, tokohnya jelas, karena beda penceritaan. Ketika sastra lisan itu kan ngalir ya, ngalir, kadang alurnya lupa, terus ketika dituliskan pun itu juga kebalik bulak-balik gitu. Tapi kalau misalnya sastra modern biasanya masih bisa dipahami gitu. Tapi ruang-ruang diskusi untuk membahas soal tokoh itu seperti apa, baik buruk gitu, kayaknya ruang-ruang itu yang aku rasa sempit gitu. Ketika misalnya ada novel yang fenomenal, kemudian novel itu ketika dibahas, didiskusikan misalnya, apakah sampai mengulitinya gitu, diskusi-diskusi bukunya juga kan jarang gitu. Aku rasa itu sih yang justru penting gitu. Makanya ketika mungkin pembacaan kita itu udah di tahap apa gitu, itu tuh yang kayak perlu ditekankan gitu. Karena kan kalau di sastra lisan tadi ya, jembatannya besar, kayak jurangnya besar, karena ada bahasa yang harus kita lewatin, harus kita pahami gitu. Jadi kita kadang melihat sastra lisan itu sebagai fenomena performatifnya aja, karena kadang kita nggak mengerti sampai ke teksnya itu ngomongin apa gitu. Tapi ketika misalnya kita ngedenger, mungkin kalau misalnya yang saya Baduy gitu ya, kadang kita ketika sekilas mendengar bisa terharu gitu, masih ada rasa itu gitu. Jadi kayak ketika mendengar bagaimana masyarakat Baduy mengucapkan tutur seba dan menjelaskan bahwa mereka tuh memohon maaf ketika seba itu kan mereka melewati banyak tempat dan mohon maaf, tapi pakai bahasa yang indah gitu ya. Itu kan bisa juga menyentuh perasaan kita meskipun itu bukan bahasa pertama kita gitu, kayak gitu, hal seperti itu. Tapi kayak beberapa kayak macam sih, justru maksudnya kalau mungkin Kang Oyi apakah masih bisa mendengarkan dan memahami isinya ketika mendengarkan Maca Syekh? Nah, Maca Syekh kan memang di kampung saya itu pakai bahasa Jajawen ya, Kananda ya. Karena memang bahasa Jajawen itu memang apa ya, bahasa Jawa lah ya. Saya sedikit memahami tentang artinya gitu kan. Itu kan tentang pujian-pujian kepada baginda Rasul dan lain-lain. Ya justru saya belajar dari Maca Syekh itu perjalanan Nabi dan Rasul, seperti Syekh siapa namanya, Syekh siapa Abdul Qadir Jailani, seperti itu ya. Gitu sih Kananda, saya sih merasa bahwa memang sastra lisan secara tidak langsung, secara pribadi sih saya kayak lebih efektif gitu daripada sastra tulisan ya. Gitu sih menurut saya. Nah, saya juga mau nanya nih sama Kak Nanda dan Kak Wi. Sebelum Banten berdiri sebagai provinsi, kita kan nyatu dengan Jawa Barat ya. Jadi bagian dari Jawa Barat. Saya masih ingat banget ketika SD tuh ada kakak tingkat dari SMP yang main gitu ke SD ya. Dia juga masih alumni SD situ gitu. Tapi dia jago banget bertutur. Jadi dia mendapatkan cerita itu kayaknya dari dari kampungnya dan di-share kepada kami. Ceritanya cerita guyonan. Tokoh utamanya adalah Kabayan gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai sastra lisan nggak, Kak Nanda? Sebenarnya bisa ya, karena kan yang punya biasanya sih masyarakat tradisi lisan itu punya yang biasa meneliti atau mengkaji itu membedakannya dua hal. Tradisi lisan itu kayak payung besarnya, kemudian apa yang membedakan
sastra lisan dan tradisi lisan, biasanya kalau tradisi lisan lebih ke lengkap gitu ya, kayak dia payung utamanya, terus kemudian ada fase-fase ritusnya yang lengkap gitu kan, atau mungkin itu adalah bagian, jadi lebih luas lah gitu ya. Tapi kalau misalnya sastra lisan biasanya lebih spesifik lagi, harus ada ya seperti sastra gitu, kita memandangnya pakai lensa sastra bahwa harus ada tokoh, misalnya ada alur gitu. Jadi kalau Kabayan kan sudah jelas ada tokohnya, terus kadang itu juga bentuknya menceritakan dan ada plotnya ya, biasanya ada punchline-nya juga gitu karena ada unsur komedi itu masuk. Itu biasanya yang tidak masuk itu mantra. Kalau mantra kan lebih ke paribasa atau bahasa-bahasa kiasan yang indah ya, meskipun itu juga sebenarnya bisa masuk juga karena tergantung kita mau pakai perspektif atau teori mana gitu, tradisi lisankah atau mau spesifik ke sastra lisan gitu. Biasanya kalau sastra lisan lebih sempit karena dia ngebahasnya dari macam-macam sastra, tapi itu lisan gitu. Tapi kalau tradisi lisan kita akan luas karena kita bisa bahas soal sebelum kita membacakan mantra itu apakah kita menyediakan sesajen dulu kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak kalau dari keilmuan tradisi lisan dia lebih luas lagi karena nanti nyangkutlah sama waktu dia membacakan pakai kostum seperti apa, keadaannya seperti apa, itu dideskripsikan semua gitu. Karena biasanya unsur simbolnya nggak cuma di teksnya, tapi si performnya itu juga gitu. Jadi secara utuh dari fase persiapannya, pentas atau membacaannya gitu. Kemudian sampai ke observasi sekelilingnya itu sedang suasana apa supaya penjelasan atau deskripsinya itu utuh gitu. Supaya bisa lebih mudah dimengerti tapi secara utuh lebih luas lagi gitu. Nah, tadi Kabayan, terus Kabayan kenapa? Kang Wahyu silakan, ada yang mau ditanggapi? Mungkin Kang Wahyu pernah mendengar cerita dari versi yang berbeda gitu. Ini saya mah justru pengen tanya gini, apa perkembangan sastra di Banten sendiri bagaimana gitu? Soalnya pernah dengar gitu kajiannya Kang siapa? Mas Gong gitu. Perkembangan sastra di kita itu lebih ke lisan gitu. Justru kurang tertarik ke hal yang berbau tulisan gitu. Itu yang memang ingin tanda kutip beliau dobrak gitu. Nah, menurut Kananda sama Kang Uyi gitu, bagaimana perkembangan sastra hari ini gitu di Banten sendiri gitu. Terima kasih. Sok ke Kawi dulu, mangga Kawi. Iya, itu ya. Saya tadi sebetulnya sudah menyinggung soal itu ya, tentang yang tadi Kang Wahyu sudah tanyakan. Mungkin kalau saya pribadi, saya sudah bilang tadi bahwa kita memang dari kecil sudah dicekoki dengan dongeng-dongeng gitu ya. Tidak dibiasakan untuk membaca ibaratnya mungkin ya. Jadi memang kita terbiasa untuk mendengarkan gitu, bukan membaca. Karena saya rasa berbeda didikan orang kita dengan orang luar negeri memang. Kalau di kita memang lebih kepada memang apapun itu ya, saya rasa memang lebih kepada dongeng sih sifatnya ya. Jadi memang awareness kita terhadap membaca itu memang kurang. Secara pribadi Kananda, saya sendiri juga memang persentase untuk mendengarkan dan membaca itu tangkapannya lebih tajam ke mendengarkan daripada membaca gitu. Entah ini sebabnya karena apa, tapi saya merasa bahwa memang itu dari kecil memang kita sudah diajarkan untuk mendengarkan daripada membaca. Barangkali itu ada dampaknya ke hari ini di mana teman-teman kita rasanya membaca caption yang panjang saja rasanya sudah malas sekali gitu. Apalagi membaca hal-hal yang memang rasanya penting, dan itu kan ada semacam ada semacam efek yang membuat ngantuk gitu ya ketika membaca tulisan yang sangat panjang, apalagi kita tidak interest terhadap hal apa yang mau kita baca gitu. Saya rasa sih itu sebabnya Kang Wahyu ya. Tetapi mungkin dari perspektif lain kan Anda bisa memberikan informasi lebih daripada itu yang saya juga belum ketahui mungkin. Gimana kan Anda? Iya, sepakat sih karena memang kalau kita ketemu dengan masyarakat tradisi gitu ya, khususnya memang mereka punya konsep namanya istilahnya tuh guru denge gitu. Mungkin kalau istilah pembelajar auditorik
Jadi itu memang fase transmisi pengetahuan yang umum digunakan sebelum ada literasi yang berbentuk aksara gitu ya. Karena kan kalau literasi itu kaitannya lebih ke keberaksaraan. Sedangkan kalau yang tadi guru denge itu atau mendengarkan itu kelisanan gitu kan. Dan masyarakat kita kayaknya memang sudah terbiasa, dan bahkan di salah satu buku tentang puisi Sunda yang baru-baru ini kemarin beberapa tahun lalu itu kayaknya diterjemahkan dan diterbitkan KPG Kompas kalau nggak salah, namanya Puisi Sunda Era Hindia Belanda. Itu juga dibahas bagaimana masyarakat kolonial Belanda itu salah satu yang termasuk mendorong kita untuk lebih literate gitu ya, karena dulu bahkan di sidang aja gitu ketika masyarakat Sunda harus membacakan teks gitu, mereka menyanyikannya gitu, karena umumnya yang dikenal adalah sastra lisan itu tadi gitu. Jadi bahkan ketika harus membacakan, mereka mau lagi di sidang misalnya, terus udah gitu di situasi formal kayak sidang, mereka menyanyikannya seperti susualan kayak gitu. Jadi kayak itu sangat umum. Jadi bahkan mereka menuliskan si pandangan kolonial itu ya, maksudnya kita juga belum harus tetap kritis ya terhadap pandangan kolonial yang menyebutkan bahwa bahwa kayak masyarakat kita itu tidak bisa membaca dalam hati katanya, karena dianggap kalau baca selalu membaca nyaring gitu. Jadi pada level tertentu kita disebut memprihatinkan gitu bagi masyarakat kolonial yang saat itu kayak sudah mulai mendorong sekolah formal gitu kan. Nah akhirnya pada sekolah formal, akhirnya pujangga-pujangga Sunda itu mulai membiasakan untuk beralih ke keberaksaraan. Makanya akhirnya tradisi puisi Sunda yang awalnya dinyanyikan gitu kan, biasanya mereka nyanyi puisi Sunda itu dinyanyikan, teks-teks Sunda itu dinyanyikan, bahkan kayak manuskrip-manuskrip yang sekarang kita temukan di keropak-keropak itu biasanya dinyanyikan juga gitu. Cuma karena tapi kalau misalnya mana duluan, apakah naskahnya dulu atau tradisinya dulu, itu juga masih perdebatan ya. Tapi umumnya cerita-cerita yang ada naskahnya juga itu dibacakannya dinyanyikan. Dan baru kalau misalnya dari buku yang versi Belanda itu beralihnya ke tradisi yang tulis itu di era kolonial itu gitu. Jadi makanya puisi modern Sunda itu lebih mendobrak kelisanan gitu kan, dan sudah mulai beralih ke pembacaan yang deklamatis gitu. Terus kalau dari tradisi menulis sendiri sih aku kurang tahu kalau di Melayu ya, padahal aku filologi Melayu waktu pas kuliah, tapi aku dulu tidak memahami atau tidak mencoba menelusuri pembacaan hikayat di Melayu tuh apakah dinyanyikan juga atau memang ditulis gitu. Karena kan banyak hikayat-hikayat Melayu abad yang masih pakai huruf Jawi, huruf pegon gitu, kayak pegon, tapi kalau misalnya untuk berbahasa Melayu itu disebutnya biasanya Jawi gitu. Apakah itu dinyanyikan juga atau sudah difungsikan sebagai teks gitu? Apakah itu dinyanyikan? Karena biasanya emang suka menyanyi sih kayaknya bangsa kita gitu. Jadi menulis pun ketika sudah dituliskan itu masih dinyanyikan kalau di masyarakat Sunda, tapi kalau misalnya di Melayu aku kurang tahu apakah itu dituliskan sebagai teks aja atau syair. Kayaknya syair juga deh, karena dia bentuknya kan kayak puisi ya. Dan mungkin tradisi-tradisi menulis yang kemudian menjadi narasi cerpen itu kayaknya baru di era-eranya siapa tuh, buat Balai Pustaka kah? Kayaknya kalau dari segi runutan sejarahnya kita baru mulai menulis sepertinya sih di era itu gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tuh lebih ke syair, lebih syair, terus puisi gitu. Tapi kalau misalnya naratif yang tulisannya berupa ya kalau nggak Balai Pustaka, peranakan sastra terinfluence dari peranakan gitu, orang-orang yang memang keturunan Tionghoa yang kemudian menulis gitu. Karena kayaknya emang masih eksklusif sih tradisi penulisan tuh gitu, karena pertama kan biaya cetak ya waktu itu ya. Terus kayak akhirnya ketika ada sekolah formal, hanya orang-orang yang sekolah formal yang akhirnya punya tradisi menulis itu gitu. Makanya sedangkan masyarakat kita tuh cenderung masyarakat lisan yang mendengarkan guru denge gitu kan.
Terus ketika sekarang kita beralih, kan tren-tren kita untuk mendengar untuk berbicara bahasa Indonesia itu dari generasi umur berapa ya? Kayaknya sekarang rata-rata sampai usia 30-an itu bahasa ibunya bahasa Indonesia ya. Kang Ramet bahasa Iya. Indonesia guru bahasa ibunya bahasa Indonesia. Bahasa pertama yang Bahasa dipelajari ibunya yang dipelajari bahasa Indonesia. Tapi Nah, perlahan karena memang lingkungan gitu kan memaksa buat oh iya ternyata memang penting juga ya belajar bahasa Sunda halus gitu karena Sunda halus itu kan untuk menjembatani komunikasi dengan yang lebih tua. Kalau mungkin di Jawa sendiri Kawi ada babasan ya. Kalau babasan itu Iya. kan pengantar. Sebelum kita lanjut, Kak Eji dan Kak Nabila, loh, selamat bergabung Kak Eji dan Kak Nabila. Nah, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Ugi dan Kak Nanda. Kang Mayu, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita baca tetralogi Pulau Buru, ada di Anak Semua Bangsa. Jadi tokohnya itu kan Minke ya. Jadi si Minke ini dia adalah bisa dibilang anak dari bupati lah. Nama kotanya itu dia samarkan, Pram itu menyamarkan nama kotanya Kota B. Dia anak bupati dari Kota B. Kemudian dia bersekolah di Surabaya, di salah satu sekolah elit pada waktu itu. Akhirnya kemudian dia lulus, tapi dia sebagai orang yang memang berasal dari rahim Jawa, dia kayak nggak mau gitu menulis dalam bahasa Melayu. Jadi memang kalau misalnya tadi bicara tentang penulisan, kayaknya memang ada benang merah juga ke sana. Yang peduli justru kepada hal-hal literatur aksara itu malah orang-orang peranakan tadi yang disampaikan oleh Anda, seperti orang Tionghoa, seperti orang Belanda, itu justru mereka yang lebih gencar menulis berita dalam bahasa Melayu yang disampaikan kepada masyarakat-masyarakat Jawa pada kala itu. Jadi Minke sendiri yang punya yang memang gitu berdarah pribumi, tapi dapat didikan Belanda, dia kayak malu gitu menulis dalam Melayu. Nah, nyambung lagi nih ke Kananda dan Kawi. Kananda dan Kawi, belakangan ini kan pemerintah kita lagi gencar ya ngasih bantuan beasiswa untuk yang STEM. Kenapa kok nggak yang non STEM nggak di ini juga ya? Benar nggak sih Kananda? Maksudnya yang non STEM dapat perhatian khusus juga nggak sih gitu? Apakah mungkin punten ya yang STEM itu cenderung orang yang memang tipikalnya manut dan nurut, justru orang yang mempelajari non STEM itu adalah orang-orang yang memang punya daya nalar yang kritis sehingga dalam tanda kutip bisa membuat huru hara gitu di akar rumput gitu. Gimana kan Anda gimana? ya bisa jadi sih ya. Jadi kayak kalau dari perspektif pengalaman di kuliah gitu kan, biasanya yang jadi korlap memang dari sosum gak sih? Sosial humaniora ya. Iya, tapi aku kemarin baru pertama kali juga sih, maksudnya kayak berinteraksi dengan yang kemarin kita diskusi di Sarasa itu ya, kayak aku kemudian melihat pola bahwa ternyata anak-anak teknologi kayak kemarin Bang siapa lulusan ITB juga kan sebenarnya basicnya STEM ya, tapi juga ternyata punya empati itu kok gitu. Jadi mungkin nggak general, tapi memang mungkin cukup berpengaruh ke situ juga ya. Apalagi kayak kalau kita lihat kalau misalnya alasan pemerintah sih mungkin lebih ke karena ada hilirisasi itu. Jadi kayak mereka melihat skema dari segi statistik dan lain-lain. Tapi memang harusnya sih diimbangi ya, karena kan memang kalau sains dari STEM tapi tidak memahami apa kebutuhan manusianya, ya sisi manusianya itu juga akan sulit gitu. Dan ternyata waktu pas kemarin aku lihat thread, ada alasan kenapa Claude jadi
favorit sekarang gitu, karena ternyata mereka melibatkan Iya. lulusan filsafat gitu untuk membuat si AI itu lebih humanis dan tidak selalu memvalidasi kita gitu. Jadi sebenarnya Iya, itu iya. penting sih, cuman memang butuh proses kayaknya ya untuk bisa didengar oleh pemangku kebijakan yang lebih atas gitu. Apalagi kita ada di fase yang sepertinya tidak punya siapa-siapa yang akan mendengarkan kita. Tapi ya kita optimis ya. Optimis. Siap. Thank you Kananda. Ke Kawi dulu deh. Kawi kenapa waktu awal apa namanya gabung di kuliah itu milih fokus ke kesenian? Mungkin lebih luasnya ke drama Kawi ya. Iya. Tadi Kak Miftah yang menyambung tadi apa namanya? Kenapa sih beasiswa banyaknya didapatkan oleh yang STEM ini? Saya rasa memang dampak ya kami mungkin yang tadi dibicarakan oleh Pananda memang beberapa bidang tadi yang disebutkan kami itu lebih banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Mungkin salah satunya adalah dampak yang saya rasa memang lebih dibutuhkan mungkin di apa ya di kehidupan sekarang mungkin yang tadi kami Kananda sudah jelaskan ya bahwa dampaknya memang sebegitu terasa gitu. Ya tadi sih lagi-lagi mungkin kita menyambung dari pertanyaan Mas Wahyu tadi kita tarik lagi ya. Salah satu mungkin faktor daripada sastra kita tidak berkembang juga mungkin adalah alokasi mungkin atau kesempatan-kesempatan yang memang tidak didapatkan oleh orang-orang yang kreatif mungkin untuk bisa apa ya membuat sesuatu gerakan atau apapun itu mungkin itu juga membutuhkan apa ya membutuhkan kesempatan juga tidak lain modal mungkin kami kita untuk membuat sesuatu itu menjadi berkembang sedemikian rupa kan salah satunya itu mungkin terus juga kalau boleh kita tarik ulur lagi kami mungkin sorry pertanyaan kami tadi mungkin terlalu individu ya kalau saya kenapa ngambil kesenian nah saya justru tertarik kepada pertanyaan Kang Udin tadi ya kenapa sih apa namanya iya kenapa sih tadi Kang Udin bertanya tentang kita itu lebih senang mendengarkan daripada membaca ya. Saya akan lempar kepada forum kembali. Iya kan kita bisa baca juga di internet. Kita sudah tahu semua lah bahwa memang Indonesia adalah salah satu negara paling rendah kan dalam segi minat membaca dibanding negara-negara lainnya gitu ya. Kita bandingkan dengan negara yang justru lebih tinggi ya minat membacanya daripada Indonesia yaitu Jepang dan juga Cina mungkin. Nah, adakah polarisasi yang salah gitu daripada apa ya polarisasi yang salah yang diterapkan kepada Indonesia karena kan ini kan memang konsep kita tema kita kali ini kan sebetulnya membahas tentang apa namanya sastra di Pandeglang kan saya rasa emang ini bukan wabah yang hanya di Pandeglang gitu Miftah, tetapi juga ini sudah meluas ke Indonesia gitu. Maksud saya adalah jika itu memang tidak terfokus kepada salah satu daerah, artinya ini adalah wabah yang memang yang semua kita rasakan. Apakah ada polarisasi yang dari dulu kita punya sehingga memang minat membaca itu rendah atau minat menulis bahkan juga rendah? Mungkin kan Anda sebagai orang yang paham soal ini punya sisi menarik untuk kita bedah gitu hari ini ya. Apakah ada gitu hal-hal yang memang di zaman itu sesuatu yang memang apa ya bukan salah sih tapi memang membuat faktor yang sekarang kita rasakan itu ada gitu kan Anda? Ini mungkin kaitannya sama esai aku beasiswa. Kebetulan aku juga pejuang beasiswa dan memang cukup terdampak ya dengan STEM dan share itu. Nah, ketika menulis esai, aku refleksi gitu maksudnya apa sih yang mau aku angkat gitu karena 5 tahun ini aku berkecimpung dengan sastra lisan gitu dan akhirnya aku menyadari bahwa ternyata masyarakat generasi sebelumnya itu terbiasa untuk mentransfer pengetahuan itu dengan konteks sezaman mereka ya bahasanya sama-sama bahasa daerah kemudian interaksi sosial di pola keluarga zaman dulu juga kan kakek masih bisa bertemu dengan cucunya intens
Kemudian orang tua masih sering ketemu dengan anaknya intens gitu. Jadi pewarisan pengetahuan mau tentang tradisi Huma, mau tentang pertanian, mau tentang ekologi, tentang flora endemik atau fauna endemik, tentang ya banyak macam-macam lah gitu. Kemudian akhirnya kita berubah dengan pola kehidupan modern tapi tidak disertai adaptasi di wilayah transfer pengetahuan gitu. Kita masih mengandalkan lisan itu gitu. Padahal ketika kita bertransformasi dengan pola keluarga modern, anak-anaknya sekolah, harusnya anak-anaknya juga dibiasakan dengan uh, mereka hanya bisa mengandalkan sekolah formal kan gitu kan. Jadi ruang untuk bertemu dengan orang tuanya sedikit karena anak-anak pasti menghabiskan waktunya sampai sore di sekolah gitu kan. Jadi pengetahuan dari nenek moyang itu terputus dari beberapa generasi. Yang aku sadari itu kayak Abah Kalimi. Abah Kalimi itu ternyata nggak semuanya tertransfer ke generasi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi ada keputus. Bahkan ketika kayak tadi Maca Syekh, ketika itu masih dilakukan secara performatif sebagai seni pertunjukan atau ritual, kita udah nggak lagi memahami teks itu gitu. Kayak cerita pantun. Aku dulu orang Sunda, tapi ketika cerita pantun itu dinyanyikan, aku nggak ngerti itu ngomongin apa gitu. Jadi terputus tuh pengetahuannya. Pada akhirnya, ketika sebuah ritual itu terputus dengan masyarakatnya, kita tidak lagi memahami itu apa sih gitu. Jadi hanya sebatas tradisi, tapi esensinya apakah kita pahami juga gitu. Kayak aku melihat itu dari ruat laut. Ketika ruat laut itu sebenarnya esensinya adalah untuk menghormati laut. Tapi pada akhirnya ketika mereka menghadapi perubahan ke modernisasi, kemudian menggunakan plastik, kemudian plastiknya menjadi bungkus makanan, kan mengotori laut juga kan sebenarnya gitu. Jadi kayak ada keputus dan adaptasi itu gitu. Jadi kayak kita adalah masyarakat yang mendengarkan, kemudian ketika pola perubahan ada, kita harus berubah nih, tapi perubahan itu tidak disertai dengan perubahan tingkah laku kita. Kita masih suka mendengarkan, tapi informasi yang tersedia itu adanya di teks. Harusnya kita juga beralih gitu. Tapi apalagi generasi yang sekarang ya, kayaknya mereka sulit untuk bisa membaca lagi karena sudah terpapar lagi oleh kelisanan versi YouTube dan Reels gitu. Jadi tantangannya sangat berat gitu untuk bisa mengakses periode yang transisi tadi gitu. Harusnya kan kalau kita masih beruntung lah ya, aku nggak tahu sih umurnya, tapi harusnya anak-anak milenial tuh masih mengalami transisi yang aman karena kita ada di fase belum ada alat teknologi yang masif kayak TV kan. Kita jadi masih ada di fase manual di mana koran, buku adalah satu-satunya informasi yang tersedia kalau mau baca gitu, mau pinter gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya anak-anak terjebak di media yang tidak ada informasi pengetahuan banyak justru ya, maksudnya kalau misalnya mereka mau mengakses itu untuk platform lain tapi hiruk pikuk dan apa ya kayak lebih menggiurkan ketika lihat YouTube dan Reels gitu kayak gitu-gitu sih. Jadi aku rasa emang ada pola perilaku kita yang memang kita tidak ubah ketika zamannya berubah gitu. Itu yang aku sadari kemarin mungkin. Oke, terima kasih Kananda atas jawabannya. Ini bicara tentang transisi ya. Mungkin Kawi, Kananda dan teman-teman di sini juga pernah gitu kan bersinggungan langsung dengan sastra lisan. Kalau saya mungkin tadi ceritanya tentang pengalaman saya di SD dengan kakak tingkat saya. Saya sekarang nanya ke Kawi, kalau untuk Maca Syekh gimana nih generasi seangkatan dirimu dan di bawahmu menanggapi atau merespon gitu masa Syekh itu? Apakah mereka ada ketertarikan untuk mempelajari, kemudian kayak jadi suatu identitas, oh iya Maca Syekh itu adalah dari Kepuren nih, dan gue sebagai orang Kepuren gitu harus bisa melakukan apa yang orang tua gue lakukan gitu. Ada nggak kecenderungan hal itu, Kawi? Sorry kalau agak berisik ya. Ya, kami apa ya? Syukurnya di daerah saya itu walaupun apa ya? Ya walaupun tidak menolak modernisasi ya, tapi anak-anak muda itu masih sangat percaya dengan hal-hal yang memang sudah dilakukan sejak lama ya, termasuk
budaya atau adat istiadat, salah satunya adalah Macase. Di kampung saya itu ada salah satu acara atau kebiasaan yang memang setiap bulan Muharram itu diwajibkan untuk mengikuti apa ya? Kalau mungkin kalau di kita bahasa modernnya workshop mungkin ya. Soal Macase atau soal ajenan, kita biasanya ajenan kayak misalnya bebacaan tentang ya, bisa disebut apa ya? Ya mantra-mantra mungkin seperti itu ya. Di kita memang ada waktu khusus untuk membahas itu atau mempelajari itu secara sama-sama gitu kami. Makanya di kampung saya saat ini beberapa anak muda itu memang tidak semua ya, tetapi pilihan yang biasanya memang kalau seperti Macase atau itu kan bisa dibilang Macase itu kan yang membacakan Macase itu ya apa ya, orang tua ya, makanya tidak bisa di sembarang orang untuk belajar gitu. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki darah apa ya, keturunan kepada apa namanya sesepuh gitu kami kita. Salah satunya saya. Jadi untuk belajar itu kita memang ada waktunya. Jadi anak-anak yang mempunyai darah dari kesepuhan itu memang diwajibkan untuk belajar hal seperti itu kami kita. Makanya di daerah atau kampung saya itu masih bisa ditemukan walaupun tidak banyak orang-orang muda atau anak-anak muda yang masih sudah bisa membaca Macase gitu. Walaupun dimulai dari langgamnya dulu, dimulai dari nadanya dulu, baru bicara ke teks nanti gitu. Itu dipelajari secara bertahap kami karena memang itu memang sangat panjang ya. Bisa Macase di kampung saya itu satu sendiri itu bisa sampai 30 menit kami kita. Tebalnya memang seperti buku apa namanya anak isti sekarang itu lah yang baris-baris itu. Tergantung pada acaranya apa yang saya tahu panjang yang Macase dibacakan itu kami kita. Seperti itu sih. Menarik. Kang Mahyu gimana? Mau menanggapi? Aduh, Ya, tadinya mau ke barang dulu nih. Kang Eji udah live duluan. Kak Bima, Kak Siti masih on? menanggapi ini apa melanjutkan pemaparan Kang Uyi. Kalau tradisi masa Syekh itu kan di kita juga ada hampir rata-rata di Pandeglang emang lagi bisa dikatakan apa lah, lagi pamornya lagi tinggi gitu. Acara-acara di beberapa tempat gitu. Pamor Macase itu membaca sebenarnya riwayat hidup dari Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kalau istilahnya itu manakiban gitu. Walaupun Benar. sejarah keislaman itu sebenarnya manakiban itu kalau bahasa kita biografi gitu. Membaca biografi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Hanya di kita di beberapa wilayah Indonesia tanda kutip itu apa ya? Disakralkan gitu. Akhirnya tradisi itu bisa dilakukan sebelum acara pernikahan, hajatan dan sejenisnya gitu. Sebenarnya kalau sejarahnya sendiri, manakiban itu pembacaan riwayat hidup dari seorang tokoh dalam hal ini ulama gitu. Itu untuk digali sejarahnya gitu. Tetapi dalam prakteknya justru kadang apa ya, sistemistisnya itu loh yang diyakini gitu. Bukan esensi dari apa sih sejarah, apa sih yang dilakukan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir, perjuangannya beliau lahir sampai perjuangan menuntut ilmu sampai menjadi ulama besar gitu. Justru kadang itu yang kurang digali mungkin. Jadi itu pula yang pernah disinggung oleh Gus Baha gitu. Acara manakiban itu yang ditonjolkan itu bukan sisi taklimnya gitu, justru ritualnya gitu. Saya tidak melihat sisi baik atau buruknya gitu kan. Tapi kalau kita kembali ke asalnya, harusnya manakib itu menggali makna hidupnya itu untuk dijadikan apa ya, sisi positif dari itu sendiri gitu, seharusnya gitu. Seperti itu Kang. Dan ini kayaknya masih berkaitan lagi dengan soal bahasa ya. Kayak kalau misalnya di Kang Uyi mungkin masih wajar ketika masyarakat membacakan Macase karena memang penutur Jawa gitu. Nah kalau misalnya di masyarakat Sunda di Pandeglang justru malah yang menarik ketika mayoritasnya itu Sunda gitu di satu desa, kami masih banyak menemukan bahwa Macase itu justru
dilantunkan gitu, meskipun masyarakat yang mendengarkan ternyata tidak memahami itu gitu. Jadi hanya apa? Jadi jatuhnya ritual gitu. Makanya ketika saya menduga sih kemungkinan besar gitu, ketika Pancasila itu ada di wilayah sebaran Sunda, itu adalah upaya untuk menggantikan carita pantun. Karena sama-sama ya. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat fungsi di sosial masyarakatnya kan memang cerita atau sastra lisan itu punya efek sosial ya. Kayak sastra lisan itu umumnya mereka hidup di masyarakat yang kolektif. Masyarakat tradisional kita kan masih sangat kolektif. Nah, makanya kayak di daur hidupnya dari kelahiran, terus pernikahan sampai kematian itu ada prosesi-prosesi yang melibatkan tradisi lisan atau sastra lisan, karena anggapannya kan harusnya sama-sama bahasanya dipahami, akhirnya mengikat kohesi sosial gitu. Tapi pada akhirnya situasi politik, terus persebaran wilayah kayak gitu kan juga mempengaruhi kenapa bisa terjadi perubahan yang awalnya mungkin cerita pantun kemudian berubah seiring kepercayaan masyarakat yang berubah juga menjadi macasye gitu kan, mungkin itu. Tapi kalau misalnya dikaitkan lagi dengan tradisi membaca sastra cetak atau modern, itu kayaknya ada faktor juga di mana eh, cerita cerita apa, dan itu juga tadi kaitannya dengan Kang Mahyu, bahwa Macasya juga kita khususnya di masyarakat yang Sunda ya yang tidak langsung memahami isinya apa gitu, itu jarang disertai dengan pembahasan itu tentang apa sih gitu. Jadi tidak disertai itu ya Kang Mahyu ya. Mm-mm. Jadi biasanya kalau dibacakan ya ya udah gitu, hanya sebatas ritus gitu, tapi tidak diceritakan lagi ini cerita itu. Tapi kalau misalnya di Panimbang sih biasanya ada nadarnya itu tuh yang kayak kita naruh uang terus nanti diselipin di salah satu halaman, nanti baru oleh pembacanya diterjemahkan di halaman tersebut. Tapi diterjemahkannya dengan kayak pesan-pesan nasihat kita harus apa gitu. Jadi nanti biasanya aku pernah waktu itu pas mendengarkan terus menyimpan itu, nah akhirnya pas halaman yang aku naruh uang itu dibacakan terus diterjemahkan bahwa ini kisahnya Syekh Abdul Qadir lagi ziarah maka kamu kayak gitu. Jadi dia mencoba untuk ngerelatin gitu, tapi cuma part itu Mungkin yang diterjemahkan. kalau Tapi era modern sekarang mungkin bisa kita compare dengan ini ya, kan Anda pembacaan kartu tarot ya. Bisa jadi ya, Ben, emang masih relate. Tapi ada loh tradisi itu gitu. Kalau di Kang Uyi sendiri gimana? Ada menyimpan itu di halaman tertentu untuk dibacakan? benar. Gimana Ada. kalian? Gimana? Sorry, gimana? Di Macasih yang ada di kampungnya Kang Uyi, apakah ada juga tradisi untuk menyimpan uang saweran atau uang apa sih disebutnya ya? Bukan saweran ya Kang Mahyu. Ada sebutannya lah ya. Jadi kayak menyimpan itu untuk apresiasi gitu, kepada apa? Benar. kayak kayak uang syarat gitu apa sih jangan Ya uang nanti syarat ya. Ya nadar ya disebutnya ya. Nah, terus diselipin di halaman tertentu, kemudian nanti halaman itu dibacakan dan kadang diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia khusus untuk Oh, penutur yang tidak memahami. justru saya baru tahu kan Anda kalau ada Oh gitu. Macasya kayak gitu ya. Iya. Kalau di saya Macasya Ya. itu memang pure hanya pembacaan saja gitu. Adapun Hmm. uang itu kita ada juga sih uang namanya sholawat sih. Maksudnya uang sholawat itu tidak ditaruh di buku Macasyahnya itu, tapi di sebuah piring yang ada kemenyan, rokok dan lain-lain, tapi bukan kepada di bukunya itu kan Anda. Gitu. Itu versi di Pandeglang ya kan Anda yang ada kayak gitu ya. Iya, tapi di Panimbang, kebetulan Panimbang memang antara dia itu masyarakat nelayan yang ada tradisi Jawanya juga, dan ada separuh lagi tuh memang masyarakat Sunda gitu. Jadi memang faktor itu juga sih, kayak mungkin ada kebudayaan yang saling bertukar ya di situ. tapi di sini juga sama teh di Karangtanjung, wilayah Karangtanjung. Oh sama ya, berarti sepandeglang. Cuman Kayaknya kita gitu emang ya. pembacaan ininya apa manakib itu bahasa Sunda justru. Bahasa Sunda. Oh, Bahasa Sunda. Cuman ada tebak-tebaknya gitu. Biasanya kita ngasih misalkan uang di tempat mana nanti biasanya itu kayak apa ya?
kayak prediksi nasib kita gitu. Emang kayak penanda itu disimpan di mana gitu. Bacaan kartu tarot itu. Nah, kayak tarot Iya. lah gitu. Tapi Kang Mahyu di sana Sunda ya, berarti itu menarik. Soalnya kami kantor bahasa tuh berusaha nyari pembacaan yang Sunda dan belum nemu. Iya, benar-benar. Tapi biasanya sama Jawa, cuman diterjemahkan sama pembacanya itu jadi Sunda gitu. Oh, iya. Yang disalapkan biasanya gitu ya. Gitu. Tapi ada juga sih yang Sunda, tapi tergantung yang bacanya. Rata-rata emang Jawa, cuman diterjemahin dia pas baca bahasa Sunda gitu. Tapi rata-rata langgamnya mah Salendro ya, yang saya tahu sejauh ini. Ya kan, Andre ya? Iya, kayaknya ya. Iya. Terus itu menarik sih untuk di apa? Kemarin itu sempat ketemu Pak Bambang Kianes, dosen UIN Bandung. Ya. Terus beliau tuh bilang kalau sebenarnya ada kemungkinan atau yang menarik gitu ketika kan Babat Banten itu nggak pernah dibaca lagi, nggak diperlakukan sama seperti Syekh Babat apa Jawi. ya dengan apa Maka Syekh gitu kan. Menarik kalau misalnya mau dieksplor gitu, membacakan itu tapi dengan gaya seperti Maca Syekh gitu. Tapi sepertinya belum ada yang sanggup karena panjang ya. Mas Asa di kita itu lumayan lama loh. Kalau di Pandeglang itu kalau dulu, kalau sekarang mah paling sampai jam 12 jam 10. Kalau dulu sampai pagi loh, sampai subuh. Cuman kalau di Oke. kita kalau nggak salah nadanya itu ada berapa ya? Ada 5 apa ada 10 ya? Jadi Nah, kalau di tidak- Pandeglang tuh 9 kalau nggak salah. Jadi 9 dia ya? tuh kayak dan itu ada apa beda-beda gitu. Kalau misalnya acaranya tuh acara pernikahan, dia bacanya berapa gitu. Ganjil biasanya. Jadi kayak ada simbol-simbol lagi dan itu kayaknya menarik sih sebenarnya untuk ditahu di ituin kenapa sih harus beda gitu. Kalau di kita beda biasanya bukan karena ini, tapi lebih kepada permintaan sohibul hajatnya. By request. Sampai request Gokil, misalnya. gokil. Bisa jadi biasanya finansialnya gitu kan. Iya Kalau iya benar-benar. gitu. Di Kang Mahyu biasanya bacasnya dilakukan acara apa aja Kang Mahyu? Kalau di kita emang kebanyakannya biasanya acara hajatan, pernikahan atau tapi kalau semakin ke sini justru ada yang rutin tiap Jumat sekali misalkan kita nih biar usahanya lancar. Ada loh yang kayak gitu. Seminggu sekali. Jadi bawa HP ibu sana kasih ke nenek suruh main. Kalau di saya hampir segala sesuatu Itu Dede sama ritual Om. itu pakai macaseh Kang Mahyu. Iya. Kalau di kita tuh ngomongnya apa ya? Angkat dan ngiras. Angkat itu pembukaan, ngiras itu penutupan gitu. Misalnya contoh bangun rumah. Nah, sebelum bangun rumah, ketika peletakan batu pertama, itu macaseh juga. Nah, ketika penutupan rumah jadi, itu juga potong kambing tuh. Kambingnya dikubur dalam ini, itu juga macaseh juga ada. Banyak ritual-ritual yang di saya itu memang kebanyakan macaseh Kang Wahyu. Gitu, bukan cuma iya nikahan dan khitanan udah pasti itu betul. Kalau praktek itu apa yang kambing dipotong terus ditanam ya? Iya. Setahu saya di wilayah Pandeglang belum pernah lihat apalagi dengar gitu. Ya, kalau di saya rata-rata memang ritual itu digunakan ketika apa ya? Yang berkaitan dengan tanah Kang Wahyu. Misalnya ruat bumi gitu kan, itu kan memang apa ya, ungkapan rasa syukur kepada bumi ya. Tentu itu sama mengubur kerbau, tapi membangun rumah sama juga memotong kambing dikubur dalam tanah, membuat sumur atau menutup sumur gitu yang berkaitan dengan tanah tuh pasti kita motong kambing atau kerbau gitu. Gitu sih Kang Wahyu. Kang Miftah masih di mute. Lupa. Kananda, Kak Wi, Kak Mahyu, Kak Almas dan Kak Bima, sebelum kita lanjut lagi kita open cam dulu semuanya yuk. Kita selfie bareng-bareng buat dokumentasi. Kak Almas, halo. Kak Bima bisa di open cam-nya. Kang Mahyu.
Nah, halo Kak Almas. Kang Wahyu. Nah, oke. Kak Bima minta tolong diabadikan momen spesial pada malam hari ini. Bagi grup ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Gimana lagi gayanya? Gini aja kali ya. Biar merasa literat anjay. Salam lisan. Sip. Ini salah aksara nih ya. Kalau gini lisan ini aksara. Oke, saya rasa discuss pada malam hari ini dicukupkan. Terima kasih banget buat Kak Nanda, Kak Uyi sudah berkenan hadir sebagai pemantik discuss. Kak Almas juga terima kasih, Kang Mahyu terima kasih, Kak Bima. Kalau misalnya ada kekeliruan nanti mohon diluruskan. Pokoknya pada kegiatan pada malam hari ini saya banyak mengaturkan terima kasih kepada para narasumber dan audiens yang telah berkenan hadir. Mari sama-sama kita akhiri discuss pada malam ini dengan sama-sama baca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Terus ada itu. Makasih, Ada makasih. diskusi juga. Ada apa kan Anda? Besok ada itu juga di. Oh iya, kegiatan rutinan insya Allah berlanjut. Nanti bakal dimusyawarahin lagi dengan pengurus di mana lokasinya, nanti flyer akan disebar. Ya, Oke. terima kasih semuanya. Mohon maaf Makasih, jika Kak Nanda. ada informasi yang keliru. Semoga itu bisa jadi pemantik yang you. dicek Maaf. kebenarannya. Benar. Kami kita sering-sering bikin kayak gini, saya seneng diskusi kayak gini bisa dapat insight dari Kananda, dari teman-teman yang lain, dapat ilmu baru. Betul. Saya Ya. juga sama, jadi banyak belajar tentang sastra lisan dari Kananda dan hal-hal yang berbau kebudayaan dari Kang Uyi selaku pemuda di Desa Kepure. Terima kasih teman-teman. Silahkan yang ingin melanjutkan aktivitasnya boleh leave secara bertahap. Ya, dadah. Terima kasih semuanya Kang Mahyu, Kang Almas, Kang Uyi, Kang Bima, Kang Miftah. Saya pamit. Ya, Kak. Dadah. Jadi mau ikut pamit juga tidak? Thank you. Ya, Kang.